Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika chapter 3 atau pertemuan ketiga. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada fenomena kuantum. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada fenomena kuantum. Kita bahas pada soal yang pertama. Permukaan benda pada suhu 20 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bila nilai konstanta Wien 2,898 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Hitunglah panjang gelombang maksimum radiasi permukaannya. Kita lihat pada suhunya, perubahannya 27 derajat Celcius itu menjadi 300 Kelvin setelah ditambah 273 ya. C sama dengan 2,898 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Hitunglah panjang gelombang maksimumnya. Ini persamaan pergeseran Wien. Lambda maksimum kali T sama dengan C. Sehingga lambda maksimum sama dengan C dibagi dengan T, maka lambda maksimum sama dengan 2,898 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 300 ya. Ini adalah 28 dibagi 3 ya. Maka ketemunya adalah 9 ya. Maka ini 27 ya. 9,66 kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan meter. Kemudian dalam satuan yang lain adalah 9,66 mikro karena 10 pangkat negatif 6 adalah mikrometer. Dalam satuan angstrom adalah 96.600 dalam satuan angstrom. Ini yang diinginkan pada soal nomor 1 untuk pergeseran Wien. Kita lihat pada soal nomor 2, penjelasan tentang radiasi kalor benda hitam secara cerdas diberikan oleh Planck dengan anggapan bahwa anggapan yang radikal yaitu yang A, pilihannya radiasi kalor bersumber dari benda yang dipanaskan. Radiasi yang dipancarkan adalah getaran molekul bersifat kontinu. Yang C, radiasi kalor bersumber dari inti atom yang dipanaskan. Yang D, radiasi kalor dari atom-atom yang bergetar. Yang E, radiasi kalor yang bersumber dari getaran molekul bersifat diskrit atau terkuantisasi. Ini semua pilihan yang disediakan yang benar sesuai dengan teori Planck yang mana kan itu. Maka inilah penjelasan dari teori Planck. Radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul tidaklah kontinu tapi merupakan paket-paket energi diskrit atau disebut dengan kuanta atau foton. Yang kedua, molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi foton apabila melompat dari satu tingkat ke tingkat energi lainnya. Jadi, dari pilihan jawaban ini yang sesuai dengan pernyataan foton adalah yang E. Inilah pada soal nomor 2, kita disuruh mengetahui mana pernyataan foton yang benar. Kita lihat pada soal nomor 3. Jumlah kalor yang dipancarkan oleh sebuah benda pada suhunya lebih dari 10 Kelvin berbanding lurus dengan A, suhunya,
B pangkat 2 suhunya, C suhu sekelilingnya, D ya massa benda, kemudian E adalah luas permukaan benda. Ini persamaan pada ya soal ini sesuai dengan persamaan Stefan Boltzmann ya. Maka penjelasannya energi radiasi yang dipancarkan suatu permukaan benda hitam sebanding dengan luas permukaan serta pangkat 4 suhu mutlaknya. Ini merupakan hukum Stefan Boltzmann ya. Persamaannya W sama dengan E to A T pangkat 4. Maka W sebanding T pangkat 4 kemudian sebanding dengan A. Jadi yang sesuai dari pilihan di atas ini adalah jawabannya adalah E ya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 3. Soal nomor 4. Benda hitam pada suhu T memancarkan daya radiasi sebesar 300 miliwatt. Hitunglah daya radiasi benda tersebut pada waktu suhunya menjadi setengah T. Dari T menjadi setengah T. Maka T1 sama dengan T, T2 setengah T, P1 itu sama dengan 300 miliwatt. Berapakah P2-nya? Nah, maka P sama dengan E to A T pangkat 4 sehingga P sebanding dengan T pangkat 4. Sekarang kita lihat perbandingannya. Yang dicari P2 dibanding P1 sama dengan T2 dibanding T1 pangkat 4. Maka persoalannya menjadi T ya per 2 ya, dikalikan dengan T. T1-nya adalah T, T2-nya T per 2. Maka menjadi ya T dibagi dengan 2T. Maka ketemunya adalah 1 per 16 ya. 1 per 16. 1 per 2 dipangkatkan 4 adalah 1/16. Maka P2-nya sama dengan 1/16 P1 ya. P2 1/16 P1 ini P1 ya maaf ya. Kemudian P2 sama dengan 1/16 dikalikan 300 miliwatt. Hasilnya adalah 18,75 miliwatt. Jadi soal nomor 4 yang diinginkan demikian. Yang dicari P2, kemudian P2 berbanding P1 1/16, 1 banding 16, maka 300 miliwatt dibagi 16, 18,75 miliwatt. Ini pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. Dua lampu pijar berbentuk bola. Jari-jari lampu pertama ya 4/3 kali jari-jari lampu yang kedua. Ingat di sini ya. Jari-jari. Maka lampu memiliki diameternya nanti kita ambil ya. Maka di sini 4/3 kali jari-jari lampu kedua. Suhu lampu pertama dan kedua masing-masing 27 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Hitunglah perbandingan daya lampu pertama dan kedua. Yang diketahui dalam soal ya. Lampu pertama adalah T1-nya menjadi 300 Kelvin. R1-nya 4/3 R2. Lampu kedua 127 derajat Celcius menjadi 400 Kelvin ya. Maka berapakah P1 dibanding dengan P2 ya. Maka dengan demikian ini R2-nya akan lebih kecil daripada dengan R1. Maka ya kita lihat dulu perbandingannya ya. Kita buat seperti ini supaya kita tidak membuat persamaan baru ya, tetapi kita menggunakan perbandingan A2 dibanding dengan A1 ya. Maka ya R2 dibanding dengan R1 dikuadratkan. R1-nya sudah ada ya. Maka A1 dibanding dengan A2 sama dengan 3R dibalik ya. 3R2 dibagi 4R1 ya. Maka
di sini R1-nya adalah 4/3 menjadi 3/4 R2 sama-sama R2. Sehingga A1 A2 dibanding dengan A1 sama dengan 9 dibagi dengan 16. Baru kita lihat pada persamaan P sama dengan E to A T pangkat 4. Maka dengan demikian P berbanding lurus dengan A T pangkat 4. Persamaannya menjadi P1 dibanding dengan P2 sama dengan A1 dibanding dengan A2. Ya, T1 dibagi T2 pangkat 4. Maka dengan demikian dibalik, karena di sini A2 banding A1 yang diminta A1 dibanding A2, maka 16 dibagi 9 ini adalah 3/4 dipangkatkan 4 maka hasilnya adalah 9 kuadrat 9 kuadrat ini masih ada di sini menjadi 9 kuadrat 9 pangkat 4 maaf 9 pangkat 4 ini maaf 9 pangkat 4 di sini dibagi dengan 16 pangkat 4. Maka hasilnya adalah tetap sama tetap sama adalah 9/16. Kita hitung dari sini ini pangkat 4 ini maka menjadi 9. Oh ya betul, 9 dibagi 16 pangkat 2 Ini 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, maka masih ada 4 pangkat 2 ini betul pangkat 2 pangkat 2. Maka dengan demikian masih ada 9/16 Ini saya betulkan pangkat 2 betul begini. Karena ini sudah dikuadratkan masing-masing masih ada pangkat 2 lagi. Maka inilah yang dihasilkan adalah P1 dibanding P2 sama dengan 9/16. Ini soal nomor 5. Nah, kita lihat pada soal nomor 6. Radiasi kalor benda hitam mempunyai grafik antara E dan lambda seperti ditunjukkan pada gambar. Pernyataan yang benar. Maka T1 kita lihat di sini. T1 lebih besar daripada T2. Pernyataan yang benar inilah yang diinginkan. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja, semua benar. Ini pernyataan yang diinginkan. Ingat, T1 lebih besar daripada T2. Maka nomor 2 benar. Kan itu. Kita lihat pembahasannya. Lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2 maka T1 lebih besar daripada T2 itu yang diinginkan. Nah, kemudian ini nomor 2 sudah ketemu benar Sekarang kita lihat E sama dengan E to AT pangkat 4. Kalau panjang gelombangnya semakin kecil, maka E-nya semakin besar. Kan itu. Maka E sebanding dengan T pangkat 4. Kemudian E1 jelas lebih besar daripada E2. Karena panjang gelombangnya menjadi lebih kecil. T1 lebih besar daripada T2. Maka hubungannya E1 T1 jelas lebih besar daripada E2 T2 berarti pernyataan 1 benar maka kita lihat pada pergeseran Wien panjang gelombang maksimum kali T sama dengan C, maka T berbanding lurus terbalik dengan panjang gelombang maksimumnya. Maka E-nya itu sebanding dengan siapa? 1/T pangkat lambda maksimum pangkat 4. Maka dengan demikian E dikalikan lambda maksimum pangkat 4 sebanding dengan 1. Sehingga maka dari persamaan ini
Karena di sini sudah ketemu E1-nya lebih besar, maka E1 kali lambda 1 pangkat 4 lebih besar daripada E2 lambda 2 pangkat 4. Jadi untuk soal nomor 4, pernyataan keempat ini sudah dinyatakan salah. Maka dengan demikian maka lambda 1 dibanding dengan lambda 2 bukan E2 dibanding dengan E1, tetapi E2 akar dari pangkat 4. Akar dari pangkat 4 E2 dibanding dengan E1. Maka pernyataan 4 salah. Sehingga lambda 1 dibanding dengan lambda 2 itu ketemunya T2 dibanding dengan T1. Dari sini persamaannya. Sehingga pernyataan yang benar nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 yang salah. Maka jawabannya adalah yang A. Inilah kita mengambil persoalannya. T2 lebih besar daripada T1 lebih besar daripada T2, maka E1-nya lebih besar daripada E2. Ini persamaan gabungannya, maka nomor 1 benar, ini nomor 2 benar, ini yang nomor 4 salah pernyataannya, kemudian nomor 3 lambda 1 dibanding lambda 2 itu lebih besar daripada T2 dibanding dengan T1. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 6. Kita harus hati-hati dalam menyelesaikan persamaan-persamaannya. Ya, itulah keseluruhan dari nomor 1 sampai soal nomor 6. Ya, semoga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada radiasi benda hitam. Ya, selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.